Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya pada sehat semua ya. Amin. Baik, mari sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, saya mau absen dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Aisyah? Ada. Alia? Ada Bu. Ananda? Iya Bu. Anggi? Ada. Ada. Oke ya. Masuk semua ya? Masuk Bu. Oke ya. Alhamdulillah masuk semua ya. Minggu ini kita akan membahas topik atau materi yang berjudul pola dasar konstruksi. Ya. Sebelum melanjutkan materi ini, saya mau nanya dulu. Minggu lalu yang kita pelajari tentang apa? Alat jahit. Alat jahit ya. Teknologi menjahit. Minggu lalu kita sudah membahas tentang macam-macam alat jahit, bagaimana penggunaan alat-alat menjahit, bagaimana perawatannya, fungsinya dan sebagainya sudah kita bahas. Nah, sekarang kita mempelajari tentang pola dasar konstruksi. Tujuannya nanti kalian bisa menyebutkan atau mendeskripsikan kelebihan dan kelemahan beberapa macam pola dasar ya. Saya bawa contoh. Ini apa nih? Baju dress. Baju, Jubah. baju gamis, jubah, dress. Saya yakin di rumah pada semuanya pada punya baju kan? Iya Bu. Ya, banyak. Kira-kira berapa model yang punya di rumah? Banyak. Saya yakin kalian semua setiap tahun bahkan mungkin sering sekali beli baju ya. Kalau Banyak punya model, uang, ada Bu. model baju. Oke ya. Kalau punya uang. Nah, kemudian kira-kira baju yang kalian miliki itu diperoleh dari mana? Beli. Saya yang jahit Bu. Ada yang jahit, ada yang beli ya. Kalau begitu kira-kira apa ya kelebihannya? Ada enggak kelebihan dan kelemahannya? Ada Bu. Coba ceritakan kamu kalau beli baju gimana kira-kira rasanya? Kalau saya beli baju, contohnya celana Bu, biasanya sedang dia di kaki tapi di perut kegedean. Terus yang lain? Kadang kekecilan Bu. Kecilan itu kalau beli di toko ya. Ya. Kemudian kalau yang tukang jahit gimana pengalamannya? Kalau di tukang jahit jarang bisa model-model tukang jahitnya Bu, gitu-gitu aja modelnya. Oh, masa? Iya, tuh kadang-kadang tuh di bagian Enak ketiak jahit, tuh Bu. enggak enak, kadang-kadang Ada jahitannya yang enggak enak pas. jahit. Ini kan jahit Bu, Oke. pas di badan. Tergantung Sesuai ya. dengan model. Ya, oke, tergantung ya. Tergantung siapa yang menjahit ya. Sekarang kita lanjutkan tentang pengertian pola dasar ya. Pengertian pola dasar. Nah, sebelum ke pengertian pola dasar atau pola dasar konstruksi, kita lihat dulu pengertian pola. Ada yang tahu kira-kira yang dimaksud dengan pola itu apa? Oh, bentuk awal Bu. Bentuk awal Sebelum jadi baju Bu. sebelum jadi baju ya. Jadi setiap membuat sesuatu biasanya kita kan merancang ya, supaya hasilnya itu sesuai dengan yang kita inginkan atau kita mendesain kemudian kita buat ya pola itu ya. Kalau kita lihat dari Kamus Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan pola itu adalah contoh membuat baju ya. Contoh atau potongan kertas ya. Potongan kertas yang digunakan sebagai contoh untuk membuat baju ya. Itu yang dimaksud dengan pola.
Ya. Nah, sedangkan dasar kalau kita lihat kata dasar itu berarti pokok ya atau yang utama ya atau yang awal. Jadi kalau kita hubungkan dengan definisi ini bahwa asal pola itu dari mana? Ya. Sebetulnya kalau kita lihat ya, coba kita lihat ini ya. Ini contoh atau model orang ya. Kita lihat ya, pola itu sebetulnya dibuat dari sini. Kira-kira kamu bisa bayangkan dari mana atau bagaimana caranya kok pola bisa dari sini? Kok kita bisa buat pola baju? Dari mana kira-kira? Ukur badannya itu dah Bu. Ukur ya. Ukur Kemudian ya. Ukurannya dipaskan di tangan Bu. kira-kira bagian kiri dan kanan sama nggak? Beda. Beda, Bu. Hah? Sama Bu. Sama Bu. Masa beda? Sama. Nah, itu kan ukurannya simetris ya, kiri kanan ya. Sama Bu. Ya, kamu perhatikan aja tanganmu bagian kiri dan kanan, mata misalnya, wajah dan sebagainya kan secara umum ya tubuh manusia itu adalah simetris ya. Kecuali memang yang di luar umum memang sudah takdirnya mungkin mengalami cacat ya dari lahir dan sebagainya. Nah, jadi diambil dari sini ya. Jadi karena tubuh manusia itu simetris ya, makanya diambil dari ini separuh aja nanti pola yang kita buat. Jadi dasarnya dari sini ya, pola dasar itu diambil dari jiplakan ini ya. Jadi yang dimaksud dengan pola dasar itu pola yang dibuat berdasarkan jiplakan tubuh seseorang yang digunakan sebagai contoh untuk membuat baju. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan konstruksi. Pernah dengar kata konstruksi? Nah Bu. Pernah. Kira-kira apa maksudnya konstruksi? Bentuk model. Bentuk, model, atau yang lain? Kalau mau buat bangunan itu Bu, Bangunan dibuat ya. dulu. Kita umumnya itu mendengar istilah konstruksi langsung terbayang langsung konstruksi bangunan ya. Jadi kalau yang yang pembuatnya siapa biasanya? Kalau bangunan siapa? Misalnya insinyur ya yang membuat tentunya mau buat bangunan kan juga tidak begitu saja kan? Gimana caranya kira-kira kan? Ya diukur-ukur Bu. Diukur, kemudian Digambar terusan Bu. digambar, direncanakan, diukur. Apa pakai perhitungan? Pakai. Ya oke, pakai perhitungan ya, perhitungan secara matematis ya. Jadi kita lihat bahwa yang dikonstruksi itu berasal dari kata konstruk. Dalam bahasa Inggris artinya susunan atau bangun. Nah, jadi kalau kita hubungkan dengan pengertian pola dasar tadi, ya, bahwa pola dasar konstruksi itu adalah pola dasar yang dibuat berdasarkan jiplakan bentuk tubuh seseorang ya, yang diperhitungkan secara matematis. Itu yang dimaksud dengan pola dasar konstruksi. Nah, berikutnya kita akan lihat macam-macam pola dasar. Tadi kalian sudah menyebutkan dari mana kalian dapat baju yang kalian miliki di rumah, bagaimana cara memperolehnya. Ada yang menyebutkan dengan cara membeli, ya. Kemudian ada yang menjahitkan. Yang membeli itu kalian pakai ukuran apa biasanya kalau mau beli baju? Ukuran S, M, Ya, di sana M. sudah ada ukuran S, M, L, itu namanya standar ya. Jadi kita sebut sebagai pola standar. Jadi pola standar itu pola yang dibuat berdasarkan ukuran badan orang pada umumnya. Jadi sudah tahu umum yang misalnya lingkar badan misalnya 86 itu termasuk M misalnya. Kemudian yang di bawahnya S dan seterusnya. Itu contoh pola dasar standar. Disebut pola standar. Ukurannya S, M, L ya. Dan seterusnya S, M, L, ada XL ya. Nah, sekarang kita nanti akan fokus khusus tentang pola dasar konstruksi. Ya.
Pola dasar konstruksi tadi sudah sebutkan bahwa jiplakan bentuk tubuh seseorang yang dibuat berdasarkan apa namanya? Bentuknya, Berdasarkan bentuk ulang tadi. Pola dasar konstruksi apa tadi? pola dasar yang dibuat sesuai dengan bentuk tubuh manusia. Pola dasar yang dibuat berdasarkan jiplakan bentuk tubuh seseorang yang diperhitungkan secara matematis. Jadi diukur, tentunya kita diukur. Nah, sekarang coba kalian deskripsikan atau klasifikasikan, bisa diskusikan dengan teman. Kira-kira apa saja sih kelebihan? Tadi sudah kalian sebutkan sebagian. Kalau menjahit baju di tukang jahit dengan membuat ada enak dan tidak enaknya. Nah, coba kalian sekarang deskripsikan ya. Kira-kira apa kebaikan dan kelebihan pola dasar konstruksi? Kalau jahit pas di badan, Bu, sesuai Oke, ukuran ya. badan. Kebaikan ya, saya tulis kebaikan pas di badan. Terus Bisa milih warna sendiri, Bu. bisa milih warna bawang milih sendiri, model, Bu. bisa macam-macam model, kita bisa bawa model sendiri ya, tinggal tunjukin gambar ke tukang jahit, saya mau buat model ini, begitu ya. Terus apalagi kira-kira kelebihannya? Enaknya jahit tukang jahit Murah. lebih murah, Lebih awet, Bu. lebih awet ya. Ya, jadi itu ada beberapa macam kebaikan ya. Kemudian kira-kira kelemahannya apa? Tidak bisa model-model kayak di butik, Bu. Tadi katanya bisa buat model, contoh tinggal bawa. Yang lain coba. Kelamaan waktunya, Bu, kalau sudah pingin make kelamaan jadinya. Nah, waktunya lebih lama. Ya, apalagi Apa ya? Apa ya, Bu? apa kira-kira? Kira-kira kalau beli baju jadi ya, kemudian kita membuat. Ya. Kamu pernah bayangkan enggak bagaimana proses membuatnya? Pernah. Gimana? Lama. Gampang apa sulit? Susah, Bu. Sulit ya. Jadi prosesnya lama, kemudian tidak mudah bagi orang yang belum bisa menjahit ya. Kelebihannya tapi tadi ya, apalagi banyak sebetulnya kelebihannya ya. Ada beberapa kelebihan tadi udah disebutkan. Ya, yang pertama yaitu model atau baju yang dijahitkan ke tukang jahit itu kita jahit sendiri artinya ya, atau ke tukang jahit ya. Kalau misalnya kita jahitkan ke tukang jahit itu lebih pas di badan, ukuran pukna, jadi bentuk badan lebih pas ya. Kemudian bisa membuat berbagai macam model ya. Kemudian apalagi? Sudah? Ya, oke, kita berikutnya untuk kelebihan dari pola dasar konstruksi nanti yang akan kita buat itu adalah di selain pas di badan, kemudian dapat membuat baju dengan berbagai macam model. Perbandingan bagian-bagian model itu pas ya dengan besar kecilnya orang ya. Lipit-lipit kupnya itu pas kalau kita buat baju. Kalau kita beli di toko, kadang-kadang ukurannya itu tidak pas, kita harus memperkecil ya. Kalau misalnya kebesaran, kalau kita beli yang kecil nggak mungkin ya. Paling biasanya beli di toko tuh kebesaran, mungkin kepanjangan dan sebagainya. Tetap kita harus rubah. Kalau buat pola jadi langsung ukurannya sudah pas ukuran kita. Nah, kelemahannya tadi sudah kalian sebutkan bahwa memerlukan waktu yang lebih lama daripada kalau kita menggunakan pola standar atau kita beli baju jadi ya. Kemudian tidak mudah bagi orang yang belum bisa buat pola ya. Jadi harus punya pengetahuan tentang perhitungan, kemudian harus tahu dengan kelebihan dan kelemahan sistem pembuatan pola yang ada. Jadi itu yang tentang kebaikan dan kelemahan
penggunaan pola dasar konstruksi. Ada yang bertanya? Ada Bu, saya Bu. Ya. Kalau jahit itu kalau kita ndak ngukur cuma pakai ukuran lama tuh bisa ndak Bu? Bisa, cuman ukuran lama itu bagaimana? Kamu apa ndak berkembang? Ya kalau pas ukurannya sama ndak masalah. Tapi kalau tiba-tiba kamu suka makan tambah gemuk, ukurannya berubah. Ya, tetap kalau kita mau buat pola dasar atau membuat baju menggunakan pola dasar konstruksi buat sendiri nanti ya, itu tetap kita ambil ukuran ya. Nanti minggu depan baru kita akan praktek semuanya satu persatu gantian untuk membuat atau mengambil ukuran badan teman-temannya. Minggu lalu kita sudah pelajari macam-macam ukuran yang diperlukan untuk membuat baju. Nah, minggu depan kita langsung praktek, kemudian kita langsung praktek membuat pola dasar konstruksi masing-masing orang. Nah, masing-masing dari kalian ambil ukuran gantian, kemudian kalian bisa saling mengukur dengan teman. Ya. Mungkin itu saja untuk materi kali ini. Silahkan kalian siapkan nanti tabel untuk membuat ukurannya itu. Kalian tulis macam-macam ukuran apa saja yang diperlukan untuk membuat baju. Kemudian ukuran kalian ditulis di sana nanti tabelnya diberi ukuran sendiri nanti biar pada saat di sekolah nanti temannya yang ngukur ya. Jadi itu. Saya kira untuk pelajaran hari ini saya cukupkan dulu. Kita lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.